الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Amma ba'du, segala puja dan puji syukur hanya milikkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga-keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita agungkan, para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih, di dalam satu pertemuan beliau menyampaikan, "Man farraha wa ta'allama bi abna'ir rasul farrajahu Allah min ahwali yaumil qiyamah." Barang siapa yang berbangga hati, barang siapa yang berbahagia ketika dia berjumpa dengan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bersua dengan para habaib, hatinya merasa bergembira, hatinya merasa bahagia. Tidak cukup dengan bergembira dan bahagia, wa ta'allama bi abna'ir rasul, dan orang tersebut mau mencari ilmu, mau menuntut sebuah pengetahuan yang paling penting daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farrajahu Allah min ahwali yaumil qiyamah. Maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dikatakan yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat harta sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa membahagiakan, pada saat harta sudah tidak lagi banyak bermanfaat bagi orang tersebut, pada saat anak-anak di dunia dibanggakan, pada saat itu sudah tidak bisa lagi dibanggakan karena tidak bisa memberikan sedikit pertolongan kepada siapapun kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang bersih, bersih dari kemunafikan, bersih daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu adalah hari kiamat. Hari itu adalah hari di mana orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kekhawatiran, sehingga orang-orang berseru dalam keadaan kekhawatiran dan ketakutan. Dia berseru, "Hasilana ya Rabb, walau ilan nar." Ya Allah, putuskan kami semuanya, selesaikan urusan-urusan kami semuanya, walaupun kami harus dikirim ke dalam api neraka. Dari takutnya mereka, dari khawatirnya mereka, sampai mereka menyangka bahwa mereka masuk neraka lebih baik daripada keadaan tersebut. Mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita, mengajunya kita kepada para habaib pada siang ini menjadi saksi kelak bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa cinta kepada beliau, bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa taklim kepada beliau, bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang akan ikut bersama dengan beliau ketika beliau telah akan berjumpa dengan kekasihnya, akan berjumpa dengan kakeknya yang mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, para kiai, para asatid, Syekhi wa walidi, Kiai Asmawi bin Haji Ruslan, atana Allah wa abqa bi ukhrana wa li ummah. Para asatidah akhir al-karim, Al-Ustaz Abdul Aziz, akhir al-karim Al-Ustaz Amin bin Kiai Asmawi, dan para asatidah yang lain.
para hujan, para hadirin Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut catatan manusia pada saat ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni di muka bumi. Ada sekitar 6 miliar manusia lebih. Dari 6 miliar itu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang-orang yang beriman, sehingga dia menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini adalah bagian dari orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ingat bahwa kita adalah menjadi umat yang betul-betul dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang manusia pun yang akan mampu untuk membalas rasa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dinyatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah dihadirkan seorang rasul yang mulia, dihadiahkan kepada kalian semua, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang penderitaan umatnya menjadi ganjaran hatinya, yang penderitaan umatnya menjadi tangisan dirinya, yang keselamatan umatnya senantiasa menjadi buah pikirannya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang mempunyai satu keinginan yang sangat besar untuk keselamatan umatnya, untuk keselamatan orang-orang yang mengikuti, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bukti bahwa beliau sangat mencintai umatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, meninggalkan segala yang disembah pada saat itu dari berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak segala kemudaratan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dua kalimat yang agung sebagai jaminan keselamatan bagi seluruh manusia, ketika manusia mengucapkan dengan betul-betul hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu akan risalah terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan menjadi bahagia, orang tersebut akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Di dalam memperjuangkan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak karena dia seorang Rasul yang agung, tidak karena dia sebagai Nabi yang agung, lalu menyampaikannya tanpa aral dan rintangan, lalu menyampaikannya tidak ada penghalang. Justru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan risalah menjadi orang-orang yang sangat dipercaya, menjadi orang yang sangat dikagumi oleh semua kaumnya. Tetapi ketika beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, u'budullah," wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah yang tidak bisa memberi manfaat. Jangan menyembah yang tidak bisa menolak segala kemudaratan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua yang tadinya kagum kepada Rasulullah,
yang tadinya memuji-muji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya berpaling menjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hati mereka banyak orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika hati mereka sama-sama berontak dan menolak terhadap ajakan tersebut, orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Ketika berkumpul, dia mempunyai satu kesepakatan. Yang kesepakatan itu disampaikan kepada Sayyidina Abi Thalib. Wahai Abi Thalib, kata juru bicara mereka, sampaikan kepada keponakanmu, sampaikan kepada Muhammad, kalau dia ingin menjadi raja, akan kami angkat dia sebagai raja di tengah-tengah kaum kami. Kalau dia ingin menjadi orang yang kaya, akan kami kumpulkan semua harta dan akan kami berikan kepada dia. Kalau dia ingin mempunyai istri-istri yang cantik, akan kami pilihkan dari putri-putri bangsawan Quraisy dan akan kami berikan kepada dia. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali menyampaikan lagi ajakannya untuk menyembah Tuhannya Allah, untuk percaya bahwa dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali mengajak kami untuk ikut dan masuk ke dalam agamanya. Sayyidina Abu Thalib menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah disampaikan oleh Sayyidina Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ammi, sampaikan kepada mereka, law wudi'at asy-syamsu an yamini wal qamaru an yasari lama raja'tu an hadha al-amr hatta anharahu Allah aw uhlaka an talabihi." Sampaikan kepada mereka, jangankan kami diangkat sebagai seorang raja, jangankan harta dan benda yang diberikan, jangankan perempuan-perempuan yang cantik sebagai tawaran. Matahari mereka bawa, mereka taruh di tangan kanan saya. Rembulan mereka bawa, mereka taruh di tangan kiri saya. Sedikit pun saya tidak akan pernah mundur untuk senantiasa menyampaikan dua kalimat yang agung sebagai alat keselamatan bagi umat. Hatta azharahullahu, sampai Allah menjadikan bahwa dua kalimat agung ini adalah betul-betul menjadi dua kalimat yang mulia yang akan membawa keselamatan manusia. Al-Uhlaka an talabihi, atau saya hancur di dalam memperjuangkannya. Mereka semuanya menentang sampai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha arda. Beliau tidak sanggup menyaksikan caci-maki, menyaksikan orang-orang yang senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha arda, beliau sakit, dan sakitnya itu adalah sakit terakhir menjelang kewafatan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha arda. Ketika beliau sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai Sayyidatuna Khadijah. Dipegang pipinya yang kanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Wahai Khadijah, apa yang kamu rasakan?" "Ya Rasulullah," kata Siti Khadijah, "saya rasanya panas ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, kalau sampai sakit ini adalah sakit yang terakhir, kalau sampai sakit ini adalah sakit yang mengantarkan saya kepada kematian, maka ketika saya meninggalkan engkau terlebih dahulu ya Rasulullah, ketika engkau memerlukan saya, maka ketika saya sudah dikuburkan kelak, gali kuburan saya. Kalau di dalam kuburan tersebut masih ada sisa-sisa tulang-tulang saya, ambil dan taruh di balik kamismu. Bawa kami berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Ini adalah ungkapan rasa cinta